Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan belajar teks persuasi pertemuan kelima. Kalau pertemuan kemarin Bu Retno sudah menjelaskan tentang struktur teks persuasi. Nah, hari ini nanti Bu Retno akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Silahkan disimak. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Dalam teks persuasi itu ada kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang pertama, dalam teks persuasi itu terdapat kata-kata teknis atau peristilahan. Misalnya, Bu Retno beri contoh ya, terkait tentang permasalahan remaja, berarti kata teknis atau istilah yang digunakan contohnya ada kata reproduksi, teknologi internet, pendidikan moral, kenakalan remaja. Berkaitan dengan bidang teknologi, contohnya ada internet, gawai, ponsel. Berkaitan dengan bidang kedokteran, contohnya istilah ya ada anemia, infeksi, kolik, herpes. Nah, kata-kata teknis atau peristilahan ini merupakan kata-kata tertentu ya, kosakata tertentu yang berhubungan berkaitan dengan satu bidang ya, suatu bidang yang dibahas dalam teks persuasi itu yang memiliki arti atau makna tersendiri. Jadi biasanya kosakata ini dapat kalian cari di kamus istilah. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata-kata penghubung argumentatif. Dalam teks persuasi menggunakan kata hubung atau konjungsi argumentatif. Contohnya yaitu kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Jadi tidak jarang ditemui pada teks persuasi ada kata-kata ini ya. Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang berhubungan dengan hasil kegiatan pemikiran, berpikir, atau perasaan. Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, misalnya merasa, nah perasaan ya, afeksi, suka, khawatir. Nah, suka, khawatir itu termasuk kata kerja mental. Dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Nah, berpikir, mengerti, suka, khawatir, merasa, itu termasuk kata kerja mental. Contoh lainnya, itu ada kata menduga, berasumsi, mengagumkan, menyimpulkan, berpendapat, nah, berargumentasi, itu termasuk kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks persuasi berikutnya, yaitu terdapat kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan ini contohnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, ini termasuk kata-kata perujukan. Nah, kata-kata perujukan ini biasanya untuk menunjukkan fakta. Ingat, dalam teks persuasi selain terdapat argumentasi atau pendapat, juga terdapat fakta. Fungsinya fakta untuk memperkuat argumentasi penulis, sehingga pembaca itu dapat percaya dengan penulis. Nah, kata-kata perujukan itu contohnya itu ya berdasarkan data WHO misalkan ya, merujuk pada pendapat. Nah, itu termasuk kata-kata perujukan. Yang keempat, dalam teks persuasi itu terdapat kata ganti kita. Ya, ada penggunaan kata kita. Nanti ya dalam teks persuasi itu fungsinya apa? Penulis menggunakan kata kita itu fungsinya supaya tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Jadi dianggap setara antara penulis dan pembaca. Yang kelima, dalam teks persuasi itu terdapat pernyataan ajakan, dorongan, dan bujukan. Nah, pernyataan-pernyataan ajakan, dorongan, dan bujukan itu ditandai dengan kata harus, jadikanlah, hendaklah, mari, jangan, sepantasnya, sebaiknya, waspadalah, ayo. Nah, itu ada pernyataan-pernyataan ajakan atau dorongan atau bujukan. Dan yang terakhir dalam kebahasaan dalam teks persuasi itu ada pendapat dan fakta.
Itu ya, keenam, kaidah kebahasaan teks persuasi. Sampai sini ada yang belum jelas atau masih bingung, kalian boleh bertanya ya ke Bu Retno. Bisa mengomentari YouTube atau bisa WA ke Bu Retno atau juga bisa di grup WA. Nah, hari ini kalian, Bu Retno beri tugas ya. Tugasnya silakan kalian mengerjakan soal tentang analisis kaidah kebahasaan teks persuasi pada tautan yang sudah Bu Retno bagikan di grup kelas. Jadi silahkan dikerjakan, soalnya sedikit. Kerjakan sekarang juga supaya tidak menumpuk dengan tugas-tugas yang lainnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian bertanya apabila kalian masih kesulitan atau belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.